the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Hello Mr. Ali, good afternoon. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu viewer ingin menyentuh kalbu-kalbu mereka. Wow, bahasa yang sangat Ya, keren sekali. Mr. dalam ya, karena memang ini titian religi yang memang harus saya sampaikan meskipun agak pedes ya. Betul. Karena sekarang udah banyak orang yang blind ya. Blind itu buta. Demi dunia rela menggadaikan agama. Betul sekali. Karena akhir-akhir ini menghalalkan segala cara ya. Mr. Iya, of course ya, karena memang himpitan ekonomi, persaingan terlalu keras, jadi kita kadang-kadang sebagai insan-insan religi atau kita yang memeluk agama, terutama agama Islam ya kan, kadang-kadang mencoba untuk pura-pura nggak tahu, padahal banyak kejadian-kejadian di luar sana teman-teman kita yang memang buta dengan keduniaan. Tahu nggak sampean? Ini sekarang aku mau ambil judul menjual akhirat demi agama. Itu tahu nggak? Bisa nggak nyampaikan? Oke, menjual akhirat demi agama. Iya, Jadi kita contoh kecilnya kita berdakwah tapi tujuannya itu untuk mencari uang. Ya. berdakwah untuk mencari uang. Betul. Tapi kan mesti ada salam tempel kan? Oh, itu beda, Mister. Oh beda ya, karena yang ngasih ikhlas ya. Ya, yang ngasih Oke. ikhlas. Tapi kalau pasang tarif itu udah gak ini Nah, ya. contohnya seperti pasang tarif. Misal, Iya, iya. ngundang Mr. Ali Iya. dakwah Mm-mm. tentang puasa Mm-mm. harus 1 M. Wah. Iya, nah itu. Iya. Terus saya sendiri pernah memang diundang untuk ngisi acara religi di kampus ya. Acara religi di kampus, judulnya Nada dan Dakwah waktu itu. Jadi tak kasih lagu, juga ada masukan-masukan religi, dan saya sendiri juga gak masang tarif ya. Tapi saya udah berpikir, waduh ini nanti kayaknya ini audiennya lo banyak sekali, fakultas ekonomi yang memang anaknya itu kayaknya itu borju-borju gitu kan. Terus mereka juga selain kuliah mereka juga bisnis, juga melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang, ada bisnis online seperti itu. Terus saya nggak pasang tarif, tapi audien juga rame waktu itu ya kan. Judulnya waktu itu kalau nggak salah manusia harus punya prinsip ya kan. Ternyata pada saat pulang bro, aku bukan menyesal ya, menyesal nggak boleh kan. Amplop itu isinya cuma 100.000 ya, padahal preparation untuk saya punya tim itu saya ngasih masing-masing 100.000 untuk orang 3, udah 300.000 ya. Jadi minus ya. Ya minus ya. Tapi nggak apa-apa, aku tetap ikhlas. Ini cuman nyeritakan tentang aku berharap, tapi aku berharap kayaknya pasti tebel nih ini amplopnya gitu kan. Biasanya kalau pasang tarif kan udah jelas ya kan, udah jelas aku 1 juta atau 2 juta kayak gitu kan jelas ya. Ini aku memang nggak pasang tarif karena ini menurutku agama kan gitu. Jadi dakwah atau syiar kan. Ternyata ya ampun, aku jadi ini nggak makan pulang ya kayak gitu. Ya memang dikasih kue tapi di meja, masa tak habiskan semua, aku juga nggak enak ya kan. Kue paling tak makan 2 yang ada di meja, itu sekitar 6 kue di plate ya, piring ya. Oke, udah lanjut aja wes ya kan. Itu cerita sedih tapi aku tetap ikhlas bro ya. Yaitu judulnya menjual akhirat demi dunia. Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa kekuatan keimanan seseorang terhadap janji dan pahala akan berbanding lurus dengan kekuatan untuk bersemangat dalam beramal soleh. Dan sebaliknya,
semakin lemah keimanan, semakin lemah pula daya juangnya untuk mendapat apa yang bermanfaat dalam kehidupan akhiratnya. Sehingga dia menentukan tolak ukur kehidupan dengan harta dunia. Jadi di balancing gitu, bro. Pokoknya aku nggak dapat segini, aku nggak mau kayak gitu-gitu kan. Pokoknya aku harus ini, ya kan. Nggak mikir ininya, akhiratnya ya. Pikirannya itu tentang money, money and money, dan untung rugi, profitable ya. Kalau nggak profit, kalau nggak daya guna, untuk apa? Aku berteman sama lu nggak berdaya guna, nggak bermanfaat, untuk apa? Nah kayak gitu pikirannya orang modern ya. Nah, di antara mereka ada pula sebagian orang yang secara lahiriah sedang melakukan amalan-amalan soleh, baik amalan berupa membelanjakan hartanya fi sabilillah atau dengan amal tangan dan anggota badannya. Ya, bisa dikatakan juga ubudiyah ya, berjalan atau melakukan kerjaan di jalan Allah ya. Oke, saya sendiri kadang kalau pas di pondok kayak gitu, pas di jamaah-jamaah tablik itu, saya selalu kadang-kadang saya bersih-bersih, saya nyapu kayak gitu-gitu, dengan harapan aku menyapu dosa-dosaku. Seperti itu. Ya, Betul, jadi Mister. iya, jadi saya berpikir nggak harus aku rendah, aku ini enggak, ya kan. Kalau pas ada waktu luang, aku kenapa aku ikut nata-nata meja, ikut nata ini, kalau aku nggak diposisikan sesuatu kan biasanya nge-MC kan, kan biasanya ngisi apa namanya, acara keislaman, aku sebagai moderator, sebagai pembicara kayak gitu. Karena semua bisa dipelajari, apalagi saya dosen sudah banyak literasi, ya kan. Oke, saya lanjutkan ya. Amalan tersebut bukan ilahiyah, namun yang mereka inginkan adalah balasan-balasan dunia. Ya, usaha mereka tersebut hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sesaat. Sungguh ini adalah suatu kebinasaan, sebab Allah hanya akan menerima amalan-amalan yang dilakukan dengan tulus dan keikhlasan. Demi mengharap pahala dan keridoannya, adapun mereka tidak ada dalam niatan mereka sedikit pun dari keikhlasan dan harapan mendapat jannahnya. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin nawa. Sesungguhnya segala amalan tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya masing-masing orang mendapat sesuatu dengan apa yang ia niatkan. Seperti itu. Sehingga walaupun secara lahiriah ia sedang mengerjakan sholat, sedekah, jihad, apabila niatnya tidak ikhlas, maka ia tidak akan memperoleh bagiannya di akhirat nanti. Allah tidak akan menerima sesuatu amalan yang tidak diniatkan untuknya. Bahkan amalan mereka menjadi debu yang bertebaran yang tidak bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya. Di antara mereka ada yang lebih parah lagi, demi dunia dia rela untuk mengubah dan mengganti hukum Allah sesuai dengan hawa nafsunya dia sendiri atau manusia itu sendiri, agar dia mendapatkan keuntungan dunia padahal ia mengetahui hukum dan syariatnya, syariat Allah ya. Oke, saya kutip langsung artinya dari firman Allah dalam Al-Quran. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaanlah yang besarlah bagi mereka yang seperti itu. Akibatnya apa yang ditulis olehnya dengan tangannya mereka sendiri, dan kecelakaanlah yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. KS Al-Baqarah ayat 79. Ayat ini menyebutkan tentang kecelakaan bagi mereka ahlul kitab
yang berani mengubah isi atau arti kitab demi untuk mendapatkan keuntungan dunia semata. Mereka mengubahnya sesuai kepentingan manusia dengan memperoleh imbalan berupa harta, ataukah kedudukan, atau pangkat, atau demi mendapatkan keridoan manusia semata, tapi bukan keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal isi kitab Allah tidaklah seperti yang mereka katakan. Sungguh sebuah kecelakaan bagi siapa saja yang menjual agamanya demi untuk memperoleh nikmat dunia yang sedikit, menikmati dunia yang sesaat. Sama saja, apakah orang tersebut berasal dari kaum sebelum pengutusan Nabi Muhammad, dari kalangan ahlul kitab, atau umat Nabi Muhammad, yang lebih-lebih apabila orang tersebut diketahui adalah keilmuannya di sisi manusia adalah seorang yang hebat. Sebab mudaratnya ditimbulkan darinya pasti lebih besar lagi. Ada lagi satu bentuk perbuatan tercela yang terjadi pada seseorang berilmu dengan ilmu agama secara lahiriah. Mereka tidak mengubah kandungan Al-Quran, tidak pula mengubah kitab dengan tangan-tangan mereka untuk mengganti hukum-hukumnya demi duniawi semata. Murah banget. Namun mereka menyembunyikan hukum Allah dan tidak mengerjakan semua itu demi mencari keuntungan dunia yang sesaat atau demi terjaga dunianya yang sedikit. Dalam Al-Quran Allah berfirman, langsung saya kutip artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Alkitab, dan menjalankannya dengan harga yang sedikit murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya, melainkan api neraka, dan Allah tidak akan berbicara pada mereka pada hari kiamat nanti, serta tidak menyucikan mereka dan bagi mereka yang amat pedih. KS Al-Baqarah ayat 174. Dengan sebab mereka manusia akan tertipu karena diamnya, kemudian mereka akan berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Sebab banyak di antara manusia yang tahu dan tidak mengenal hukum Allah dan cenderung mengikuti hawa nafsu semata. Di antara mereka ada yang lebih parah lagi, demi dunia dia rela untuk mengubah dan mengganti hukum Allah sesuai dengan hawa nafsunya, hawa nafsu manusia semata, hawa nafsu dia sendiri, dan mendapatkan keuntungan dunia padahal ia mengetahui hukum Allah dalam syariat Islam. Ada lagi satu bentuk perbuatan dan bentuk perbuatan tercela yang terjadi pada seseorang berilmu. Mereka menyembunyikan hukum Allah dan tidak mengerjakannya sesuai apa yang harus dikerjakannya demi mencari keuntungan duniawiah semata. Oh my God. Ya, itu tadi sekelumit tentang religi yang sore ini, dan sekarang udah rintik-rintik hujan, membuat kita lebih dingin lagi karena jangan hanya memikirkan dunia yang sesaat itu mendominasi untuk pikiran kita ke arah ke akhirat nanti. Gimana, Bro? Ya, sangat sependapat dengan kutipan Mr. Ali. Oke, jadi semuanya itu udah jelas ya. Pokoknya dunia itu jangan dinomorsatukan. Kita boleh memang mencari dunia, apalagi kita masih di dunia kan, kita butuh tiap hari kan, butuh cuan ya kan, untuk aktivitas dan rutinitas kita. Kalau nggak ada cuan ya gimana kita bisa makan kan gitu. Tapi kita jangan sampai lengah ya kan, karena kita kadang-kadang dapat posisi, terus agama itu dijual belikan, terus
mengubah-ubah dalil, artinya itu dipleset-plesetkan sesuai keinginannya supaya dia mendapat keuntungan kayak gitu. Itu lawful ya, unlawful. Jadi itu nggak boleh ya. Oke. Sangat menarik, Mister. Iya. Terima kasih. Ya, atas juga mudah-mudahan viewer kalau sudah melakukan seperti itu segera bertaubat. Karena teman-teman saya juga banyak dari mereka bisnismen, tapi mereka juga religius ya. Jadi kadang-kadang nggak balance ya. Jadi religiusnya malah kalah dibanding itu namanya keduniawian. See you next time. Wabillahi taufik walidayah, warido wal inayah, baldatun toibatun, warobun gofur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.